Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast Insight Ekonomi Muda. Kali ini kita akan diskusi dan berbincang santai tapi berbobot tentang etika bisnis dan keuangan syariah. Khususnya sebagai alternatif di tengah krisis moral ekonomi yang sering kita hadapi atau kita dengar belakangan ini. Bersama saya Rahmania dan keenam teman saya lainnya. Kami semua siap untuk sharing pandangan menarik dari kami, dan langsung saja mari kita mulai. Krisis moral ekonomi itu bukan hanya sekedar angka minus atau grafik merah, tetapi lebih ke runtuhnya nilai dan integritas dalam aktivitas ekonomi. Banyak kasus seperti manipulasi laporan keuangan, korupsi, hingga eksploitasi konsumen. Semua itu menunjukkan bahwa krisis ekonomi dimulai dari krisis moralnya terlebih dahulu. Nah, betul sekali Sol. Dan yang membuat semakin parah adalah orientasi bisnis akhir-akhir ini seringkali berfokus pada keuntungan cepat. Dan nilai etikanya justru mulai dilupakan. Padahal kalau moral runtuh, ekonomi sekuat apapun akan jatuh juga. Etika bisnis itu menurutku bukan cuma aturan supaya kita kelihatan baik, tapi benar-benar fondasi utama untuk menentukan sehat atau enggaknya sebuah perusahaan. Banyak orang lupa kalau keputusan bisnis yang etis itu efeknya berantai. Misalnya, ketika sebuah perusahaan mempraktikkan transparansi, mereka bukan hanya membangun kepercayaan konsumen, tapi juga menciptakan budaya internal yang lebih sehat. Karyawan merasa aman, tidak takut bersuara, dan itu akhirnya meningkatkan budaya kualitas kerja. Selain itu, prinsip kejujuran, keadilan, dan juga tanggung jawab sebenarnya bisa mencegah banyak masalah yang biasanya muncul di ujung seperti skandal keuangan atau konflik bisnis. Jadi etika itu bekerja sebagai pencegahan diri. Perusahaan yang menjunjung etika biasanya lebih tahan krisis karena mereka tidak mengambil keuntungan dengan cara-cara yang manipulatif. Intinya, etika bisnis itu bukan sekadar nilai moral, tapi juga strategi keberlanjutan jangka panjang. Nah, yang sering dilupakan adalah bahwa etika bisnis itu bukanlah pilihan tambahan, tetapi kebutuhan. Misalnya, perusahaan yang transparan biasanya lebih tahan terhadap krisis dan juga konflik karena mereka tidak bermain kotor. Jadi kembali lagi, etika itu investasi jangka panjang. Nah, di situ keuangan syariah jadi menarik. Sistem ini nggak cuma bicara bisnis yang halal, tapi juga nilai moral kayak menghindari riba, goror, dan yang lainnya. Dan maisir alias spekulasi berlebihan. Fokusnya ke transaksi yang adil dan jelas untuk semua pihak. Benar, dan hal yang menurutku paling relevan hari ini adalah bahwa keuangan syariah itu berbasis aset real. Artinya uang diputar dalam kegiatan produktif, bukan sekedar permainan angka kayak spekulasi saham atau transaksi turunan yang rumit. Jadi lebih stabil dan bikin ekonomi bergerak lebih nyata. Nah, kalau kita lihat, banyak krisis ekonomi yang berawal dari spekulasi berlebihan atau keserakahan nih dengan keuangan syariah itu mengontrol itu semua gitu. Nah, tapi gimana pendapat kalian tentang relevansinya dengan kondisi sekarang gitu? Menurutku lebih relevan. Dunia sedang mencari sistem ekonomi yang lebih manusiawi. Keuangan syariah menawarkan solusi yang transparan, adil, dan tidak merugikan pihak yang lemah. Dan itu yang hilang dari sistem konvensional. Dan jangan lupa, ada aspek sosial seperti zakat dan wakaf, yang dimana instrumen di dalamnya terdapat aspek pemerataan ekonomi. Jadi tidak hanya stabil, tapi juga inklusif. Dan terdapat aspek pemerataan pula. Nah, tapi tentu
Tapi tentu saja ada tantangan besar dalam penerapan keuangan syariah. Salah satunya adalah literasi masyarakat yang masih rendah. Banyak orang awam yang masih mengira bank syariah sama saja dengan bank konvensional yang sekadar diganti istilahnya. Padahal prinsip dan mekanismenya benar-benar berbeda. Mulai dari akad, struktur, keuntungan, sampai pembagian risiko. Minimnya pengetahuan ini membuat masyarakat kurang percaya diri untuk beralih ke layanan syariah, dan akhirnya perkembangan industrinya jadi lebih lambat. Tantangan lain adalah implementasi yang belum sepenuhnya murni. Ada lembaga yang masih setengah-setengah sehingga membutuhkan pengawasan lebih ketat dan juga regulasi yang kuat agar prinsip syariahnya benar-benar bisa berjalan secara lancar. Kompetisi dengan sistem konvensional juga berat. Sistem konvensional sudah mapan dan inovasinya sangat cepat. Keuangan syariah harus adaptif kalau mau terus relevan. Kalau dirangkum, etika bisnis memberi landasan moral dan keuangan syariah memberi struktur sistem ekonomi yang lebih adil dan juga stabil. Dua hal ini bisa jadi jawaban atas krisis moral ekonomi dan apa yang kita hadapi sekarang. Nah, itu dia diskusi kita hari ini. Semoga bisa menambah insight untuk kalian semua. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah sharing ilmunya. Oke. Dan jangan lupa follow podcast kami. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Ada. Nah.